warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrohmah dengan NIM belakang 66 akan menyampaikan materi mengenai definisi pendidik. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Pendidik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat, yakni orang tua. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah dengan manusia. Selanjutnya, pendidik jabatan, seperti guru, konselor, dan administrator. Disebut pendidik karena jabatan. Sebutan ini disebabkan karena ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut yang pertama murabbi. Istilah murabbi merupakan bentuk sigah al-isim al-fa'il yang berakhir. Pertama, berasal dari kata roba yarbu yang artinya zat dan nama. Kedua, berasal dari kata rabia yarba yang mempunyai makna tumbuh dan menjadi besar. Ketiga, berasal dari kata roba yarobu yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Yang kedua, mu'alim. Mu'alim berasal dari kata alfil almadi alama mudariknya yu'alimu dan masdarnya al-ta'alim. Artinya telah mengajar, sedang mengajar, dan pengajaran atau orang yang mengajar. Mu'alim merupakan al-ismal al-fa'il dari alama yang artinya orang yang mengajar. Dalam bentuk sulasi mujarrad, masdar dari al-lima adalah ilmun, yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia disebut ilmu. Mu'alim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibanding dengan peserta didik yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan dan kemandirian. Mu'adib. Mu'adib merupakan al-ismal fa'il dari madinya adoba. Adoba artinya mendidik, sementara mu'adib artinya orang yang mendidik atau pendidik. Dalam wazan fi'il sulasi mujarrad, aduba adalah adaban yang artinya sopan berbudi baik. Al-adabu artinya kesopanan. Adapun masdar dari aduba adalah ta'dib yang artinya pendidikan. 4. Mudaris. Secara etimologi, istilah mudaris berasal dari bahasa Arab, yaitu sigah al-isim al-fa'il dari alfil al-madi darosa. Darosa artinya mengajar, sementara mudaris pendidik pengajar. Secara terminologi, mudaris adalah orang yang memiliki kepedulian intelektual dan informasi, serta mengupdate pengetahuan dan keahliannya secara kontinu dan senantiasa berusaha membuat peserta didiknya menjadi cerdas, meminimalisir kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Mursyid. Secara etimologi, istilah mursyid berasal dari bahasa Arab dalam bentuk al-isim al-fa'il dari al-fil madi, rasyada artinya alama, mengajar. Secara terminologi, mursyid adalah salah satu sebutan pendidik dalam pendidikan Islam yang bertugas untuk membimbing peserta didik agar ia mampu menggunakan akal pikiran secara tepat, sehingga ia mencapai keinsyafan dan kesadaran tentang hakikat sesuatu atau mencapai kedewasaan berpikir. Mursyid berkedudukan sebagai pemimpin, penunjuk jalan, pengarah bagi peserta didiknya agar ia memperoleh jalan yang lurus. Saya Vina Oliana dengan NIM 19030160065. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hakikat dan tugas guru. Pada kalangan masyarakat, tugas guru hanya sebagai pengajar atau pentransfer ilmu. Namun, pada kalangan Islam, di Al-Quran maupun Al-Hadis, tugas guru sangat dimuliakan. Tugas guru dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sebagai ruh yang dapat
mudah mendidik peserta didiknya. Tugas seorang guru dalam Al-Quran dan Al-Hadis dibagi menjadi 5. Tugas seorang guru yang pertama yaitu seorang guru sebagai pengajar atau murabbi atau mu'alim. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 2-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya yang telah menciptakan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Mengajarnya di sini merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW diajarkan Al-Quran, dalam hadisnya mengisyaratkan beliau diutus sebagai seorang pengajar atau seorang pendidik. Seorang pendidik akan senantiasa menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk bisa diresap oleh muridnya, sehingga nantinya ilmu pengetahuan tersebut akan semakin berkembang atau dikembangkan oleh peserta didik. Tugas seorang guru yang kedua adalah tugas guru sebagai pembimbing atau penyuluh yang digambarkan pada Quran surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pada ayat ini menjelaskan bahwa dakwah keagamaan dan faedah kenabian adalah dakwah yang disampaikan oleh manusia biasa yang mendapat wahyu dan bertugas mengajak manusia menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Seorang guru adalah guru sebagai penyuluh yang selalu memberikan peringatan dan pembimbingan bagi semuanya demi mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ketiga yaitu seorang guru sebagai penjaga. Terdapat pada Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini menjelaskan untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Bagi pendidik atau seorang guru haruslah bisa menata diri sebagai bentuk dari contoh kepribadian yang baik dan nantinya akan ditularkan kepada keluarga dan masyarakat luas. Dan tugas yang keempat adalah guru sebagai pendidik dan penanggung jawab moral anak didiknya. Guru bukan hanya mengajarkan materi, tetapi juga mengajarkan akhlak yang baik agar anak didiknya senantiasa mencontoh sifatnya. Dan tugas yang kelima atau yang terakhir yaitu guru sebagai penuntun dan pemberi pengarahan. Maksudnya bahwa seorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya dan memberitahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. Materi selanjutnya yaitu sifat guru. Sifat guru yang tergambar dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi adalah menerangkan untuk takut kepada Allah, tidak sombong, berzikir, serta memohon ampun kepada Allah. Hadis tersebut berbunyi, Akhbarona Ahmad bin Abdullah bin Hadasana Zaidatu an-A'mashi an Muslimin an Masrukin qala kafa bil mar'i ilman ay yakhshallah wa kafa bil mar'i jahlan ay yuqraba bi ilmi qala wa qala Masruf al mar'u haqiqu an takuna lahu majalis yakhlu fiha fayadhkuru dhunubahu fayastaghfirullah. Hadis tersebut menjelaskan
bahwa seorang guru harus mempunyai sifat takut yang bisa diperluas dengan menggunakan kata takwa. Karena tugas guru bukan hanya mengajar atau mentransfer ilmu, akan tetapi seorang guru adalah pendidik dari semua aspek yang ada, baik dari sisi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, adapun sifat-sifat guru menurut At-Tariyah Al-Barshi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yaitu seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa, sifat ria dan dengki. Sifat yang ketiga yaitu ikhlas dalam kepercayaan. Keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah kesuksesan di dalam tugas dan suksesnya muridnya. Yang keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, sabar. Yang kelima yaitu seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti mencintai anak-anak. Yang keenam yaitu seorang guru harus mempunyai tabiat, pembawaan adat, kebiasaan, rasa, dan pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik muridnya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya serta memperdalam pengetahuan. Oke, nama saya Korea Aina dengan NIM 1903016067 akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni kompetensi pendidik dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Seorang pendidik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidik dibagi yang pertama adalah langsung dari Allah yang mengajarkan kepada hambanya, yang kedua dari Rasulullah yang mengajarkan kepada umatnya, yang ketiga orang tua sebagai pendidik untuk anaknya, yang keempat guru pendidik untuk muridnya. Nah, seorang pendidik, terutama guru, harus memiliki kompetensi yang tinggi agar mampu menghasilkan daya saing yang solid, yang mampu mengatasi problem-problem yang ada, dan tentunya akan sukses menjalankan tugas sebagai pendidik. Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang pertama adalah cerdas. Firman Allah, du mirratin fastawa, yang artinya yang mampu mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surat An-Najm ayat 9. Secara eksplisit, ayat di atas memberikan penjelasan bahwa guru seharusnya mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan ini bersifat sangat luas bagi seorang guru. Di antaranya, guru cerdas dalam memahamkan dan mentransfer materi yang diajarkan kepada murid, guru yang cerdas dalam memilih model dan strategi pembelajaran, dan guru yang cerdas memecahkan masalah dalam menghadapi belajar mengajar. Nah, kompetensi kedua yang dimiliki oleh seorang guru yakni berakhlak mulia. Yang dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah berhala, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang pendidik harus memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia dapat menjadi contoh seorang murid, dan begitu pendidikan akhlak yang bertujuan untuk agar manusia memiliki tabiat hidup yang baik dan pengendalian hawa nafsu. Yang ketiga, kompetensi spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Kum fa'andir, yang artinya bangunlah lalu berilah peringatan. Kompetensi spiritual ini dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika seseorang mengucapkan takbir, ada dua hal yang seharusnya ia capai. Yang pertama, pernyataan yang keluar mengenai sikap batin
Yang kedua, mengatur sikap lahirnya agar selalu berada dalam kerangka makna dalam kalimat takbir tersebut. Apabila dua hal ini telah tercapai, maka akan tertanam kesadaran bahwa betapa kecil dan remehnya segala hal selain Allah. Yang keempat, kompetensi keilmuan. Firman Allah Quran Surat Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra', yang artinya membaca, mengaitkan pekerjaan membaca dengan nama Allah, mengantarkan pelakunya untuk tidak melakukan hal selain karena Allah. Dan hal ini akan menghasilkan keabadian karena hanya Allah yang maha kekal dan abadi. Kompetensi Iqra mengharuskan bagi seseorang pendidik untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Bukan sekadar membaca pengetahuan, akan tetapi makna Iqra yang mencakup meneliti, menganalisis, menelaah, menyampaikan, mengajarkan, membaca, dan merenungi ayat-ayat Allah di alam semesta ini, termasuk memahami psikologi peserta didik. Oke, yang kelima yakni kompetensi islamisasi ilmu pengetahuan dan sains. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Khalaqal insana min alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Menurut Al-Maraghi mengatakan bahwa sesungguhnya zat yang menciptakan manusia sehingga menjadi makhluknya yang paling mulia, yang menciptakan dari segumpal darah al-alaq, yang kemudian membekalinya dengan kemampuan menguasai alam, bumi, dan ilmu pengetahuan, kemudian bisa mengolah bumi serta menguasai apa yang ada padanya untuk kepentingan umat manusia. Dengan demikian, ayat tersebut dari ilmu pengetahuan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah al-alaq dengan dikaitkan dengan islamisasi ilmu pengetahuan dengan bersyukur kepada Allah, zat yang menciptakan manusia, yang mampu menjadikan manusia sempurna. Kemudian yang keenam yakni kompetensi profesional. Guru harus memiliki kompetensi profesional. Quran Surat Ar-Rahman ayat 3, Khalaqal insan. Dan Quran Surat Ar-Rahman menyeratkan bahwa tugas seorang pendidik yang akan melakukan alama, yang mengajarkan, dan khalaqa yang menciptakan, harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan umum dan pengetahuan kependidikan. Hanya pendidik yang memiliki kompetensi profesional yang mampu menjalankan tugas tersebut. Yang selanjutnya yakni kompetensi sosial. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi sosial. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Allamahul bayan. Menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya berpendapat manusia adalah makhluk sosial menurut tabiatnya, yang tidak dapat hidup kecuali dengan bermasyarakat dengan sesamanya. Maka haruslah ada bahasa yang digunakan untuk saling memahamkan sesamanya. Nah, pendidik harus memiliki kompetensi sosial agar pendidik mampu peka terhadap peserta didiknya atau yang diajarnya.